السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melindungi kita semuanya dan menjaga kita dari seluruh keburukan di dunia dan di akhirat. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bab mengenai hukuman had bagi pencuri. Babul qad'i fis sariqati. Bab al-qat'i, hukuman potong tangan kepada orang-orang yang mencuri, pada perbuatan orang-orang yang mencuri. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, as-sariqah, mencuri, secara bahasa adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi. Mencuri secara bahasa adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian apa definisi as-sariqah, mencuri secara syariat? Secara syariat, mencuri adalah mengambil harta orang lain. Mengambil harta orang lain secara zalim. Mengambil harta orang lain secara zalim dan sembunyi-sembunyi. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Dan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Ingat, dari tempat penyimpanannya. Pada umumnya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi secara syariat mencuri itu adalah mengambil harta orang lain secara zalim dan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pada umumnya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, perbuatan mencuri ini jelas hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram dan ia merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain. Mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Nah, pengharaman ini telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' para ulama. Maka mencuri ini termasuk
deretan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencuri, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri, dia mencuri telur. Ya, yakni maksudnya adalah semua telur yang mencapai nisab 1/4 dinar. Ya, telur yang harganya itu mencapai nisab 1/4 dinar, seperti telur pada mahkota raja dan lain-lain. Ya, Allah melaknat pencuri, dia mencuri telur, lalu tangannya dipotong dan mencuri tali tambang kapal laut. Ya, mencuri tali tambang kapal laut, lalu tangannya itu dipotong. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang haramnya mencuri. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, nah, orang yang mencuri itu terkena hukuman had. Dan hukuman hadnya itu adalah potong tangan. Ya, dipotong tangannya. Ya, baik yang mencuri itu adalah laki-laki maupun wanita, sama saja. Ya, tangannya itu dipotong. Ya, bisa dilihat di dalam surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki pencuri, wanita pencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqta'u sariqa fi rubu'i dinarin fasa'idan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri yang mencuri 1/4 dinar ke atas. Ya, dan disyaratkan pencurian itu nisabnya adalah wahwa salah satu darahim, 3 dirham. Ya, 3 dirham au rubu'i dinar, atau 1/4 dinar. Ya, 3 dirham atau 1/4 dinar. Dan juga disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa prihatin terhadap kondisi wanita Bani Makhzum yang mencuri. Dan di dalamnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan agar memotong tangan wanita yang mencuri itu, maka dipotonglah tangannya. Nah, kaum muslimin, ya, kaum muslimin sepakat atas haramnya mencuri dan wajibnya hukuman had potong tangan atas pencuri secara umum. Tapi hukum ini tidak diberlakukan di negara ini. Ya, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ada beberapa syarat. Ya, ada syarat-syarat
diwajibkan penegakan hukuman had mencuri. Ya, ada sekitar 9 syarat diwajibkan penegakan hukuman had atas pencuri. Yang pertama, mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, idza akhadha al-multazim nisaban min hirzi mislihi min mali ma'sumin. Ya, la syubhata lahu fihi ala wajhil ikhtifa quti'a. Jadi syarat yang pertama, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, ikhtifa, secara sembunyi-sembunyi, maka ini diberlakukan hukuman potong tangan. Jadi kalau seperti perampas yang mengambil dengan kekuatannya, pencopet, maka ini hukumannya ya bentuknya bukan dengan potong tangan. Jadi pencuri yang dikategorikan sebagai pencuri dan ditegakkan hukuman potong tangan, yaitu yang mana pencuri ini dia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, bukan dengan terang-terangan, artinya dengan sembunyi-sembunyi. Ya, di tempat ya yang mana harta itu memang disimpan. Ya, di tempat yang memang tersembunyi. Lalu kemudian datanglah pencuri untuk mengambil harta tersebut. Ya, maka di sini disebutkan fala qata'a ala muntahibin wala muhtalisin wala ghasifin wala kha'inin fi wadi'a aw 'ariyatin aw ghairiha. Ya, jadi potong tangan itu tidak berlaku ya kepada orang-orang yang merampas. Ya, orang-orang yang merampas, pencopet, dan juga atas pengkhianat. Ya, dan juga atas pengkhianat. Ya, karena penegakan hukuman had atas pencuri yang pertama, bahwa dia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, syarat diwajibkan penegakan hukum atas hukuman had mencuri adalah pencuri adalah seorang yang mukallaf. Mukallaf, dewasa, berakal. Jadi kalau ada anak-anak yang mencuri, tidak diberlakukan hukuman potong tangan. Orang gila mencuri, tidak diberlakukan hukum potong tangan. Karena anak-anak dan orang-orang gila itu tidak diberikan beban hukum taklif kepadanya. Terangkat baginya beban hukum taklif. Ya. Maka apabila ada anak-anak mencuri, yang dilakukan adalah dengan dididik. Ya, dididik dengan hukuman-hukuman yang layak baginya, bukan dengan apa? Hukuman potong tangan. Oh, iya, jadi anak ya. Jadi kalau anak-anak ya, orang gila mencuri, tidak diberlakukan hukuman potong tangan, karena pencuri itu dia adalah orang yang mukallaf, dewasa dan berakal. Kemudian yang ketiga, syarat diwajibkan penegakan hukuman had potong tangan untuk pencuri. Yang ketiga, syaratnya bahwa pencuri itu melakukannya tanpa paksaan. Gak ada yang memaksa dia untuk mencuri. Ya, tanpa paksaan.
Kalau seseorang itu mencuri memang dipaksa dan diketahui bahwasannya memang dia terbukti bahwasannya dia dipaksa, maka tidak ditegakkan kepadanya hukuman potong tangan. Ya, hukuman potong tangan. Kemudian selanjutnya, syarat yang keempat, syarat diwajibkan penegakan hukuman had mencuri adalah yang keempat, pencuri mengetahui hukum haramnya mencuri. Jadi kalau dia tidak tahu ya bahwa ya mencuri itu adalah perkara yang haram, dia tidak tahu memang. Tidak pernah dia diajarkan. Ya, yang dididik darinya dari kecil oleh orang tuanya untuk mencuri dan dia tidak tahu bahwa itu adalah diharamkan. Ya, maka tidak ditegakkan kepadanya hukuman had mencuri. Jadi syarat yang keempat, pencuri itu dia mengetahui ya hukum haramnya mencuri. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah harta yang dicuri adalah harta yang memiliki kehormatan. Wa yustaratu an yakunal masruqu malan muhtaraman. Disyaratkan harta yang dicuri itu adalah harta yang memiliki kehormatan. Ya. Kalau harta tersebut tidak memiliki kehormatan, maka jika dia mencurinya, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Apa contoh Apa tadi Ustaz harta? yang kelima Ustaz? Apa? Yang kelima, harta yang dicuri adalah harta yang memiliki kehormatan. Harta yang dicuri adalah harta yang memiliki kehormatan. Jadi kalau dia mencuri harta yang tidak memiliki kehormatan, maka tidak dipotong tangannya. Apa contoh daripada harta yang tidak memiliki kehormatan? Ya, seperti apa? Alat-alat permainan yang melalaikan. Alatilahwin. Ya, alat-alat permainan yang melalaikan. Ya. Ya, misalkan seorang mencuri alat musik, mencuri khamar, mencuri babi, ya, mencuri bangkai, maka ya ini dia tidak terkena hukuman had. Ya, tidak terkena hukuman had karena harta-harta ini itu tidak ada kehormatannya. Dan begitu juga harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu orang kafir yang diperangi. Ya, harta mereka itu tidak memiliki kehormatan. Nah, apabila ada seorang muslim mencuri harta orang kafir yang diperangi, maka orang muslim ini dia tidaklah diberikan hukuman had potong tangan. Tidak diberlakukan hukuman potong tangan karena harta yang dimiliki orang kafir itu tidak memiliki kehormatan. Ya, disebabkan dia mencuri harta orang kafir. Tapi yang jelas mencuri, meskipun mencuri harta orang kafir, ya, itu adalah perkara yang haram. Ya. Akan tetapi ketika seorang muslim dia mencuri harta orang kafir harbi, ya karena memang orang kafir harbi itu apa? Hartanya dan darahnya itu adalah halal. Maksudnya orang kafir yang memang kita berperang kepadanya. Ingat ini, berperang kita, bukan orang kafir
yang bersama kita yang kita tidak Yang berperang boleh kepadanya. diperangi, Ustaz. Hah? Yang orang kafir yang di sekitar kita itu Yang orang diperangi. kafir, tapi bukan kafir harbi. Maksudnya kafir harbi itu yang memang kita perang sama dia, angkat senjata. Maka kalau kita curi hartanya, maka ini tidak sampai tidak dihukum dengan hukuman potong tangan, karena tidak ada kehormatan ya pada harta mereka orang kafir harbi ini. Nah, ini yang kelima, syarat yang kelima, harta yang dicuri adalah harta yang memiliki kehormatan. Wa yustaratu an yakuna al-masruq malan muhtaraman. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang keenam, harta yang dicuri mencapai nisab. Wa yustaratu an yakuna nisaban. Harta yang dicuri mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya yaitu 1/4 dinar emas lebih. 1/4 dinar lebih. Ya, atau 3 dirham. Ya, 3 dirham perak. Jadi 3 dirham di sini, 3 dirham perak atau 1/4 dinar emas. 3 dirham perak atau 1/4 dinar emas, atau yang seharga dengan salah satu dari keduanya dari mata uang lainnya, au aradun qimatuhu ka ahadihima, ya, atau ya yang seharga dengan salah satu dari keduanya dari mata uang lainnya. Maka apabila harta curian itu kurang dari 3 dirham perak atau kurang dari 1/4 dinar emas, maka tidak diberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri. Kemudian syarat yang ketujuh, ya, yaitu harta yang dicuri. Ya, harta yang dicuri adalah harta yang dicuri dari tempat penyimpanan. Ya, min malin min hirzi mislihi min malin ma'sumin. Bahwa harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya, yaitu tempat yang berlaku secara umum untuk menyimpan. Ya. Dan ini semuanya berpulang kepada kebiasaan. Ya, jadi apabila seorang pencuri dia mencuri dari selain tempat penyimpanan, misalkan pintunya sudah terbuka atau sarana penjagaannya sudah bobol, maka tidak diberlakukan potong tangan. Ya, jadi memang harta yang dicuri itu memang harta yang dicuri dari tempat penyimpanan. Ya, min malin ma'sumin, memang terjaga dia, yang memang betul-betul disimpan. Ya, disimpan. Kemudian yang kedelapan, syarat ditegakkan hukuman had bagi pencuri adalah tidak ada syubhat pada pencuri. La syubhata lahu fihi. Yang kedelapan, tidak ada syubhat pada pencuri. Ya, apabila dia memiliki syubhat dalam harta yang dicurinya, maka tidak diberlakukan potong tangan padanya. Ya, karena hukuman had itu ditolak dengan alasan syubhat. Ya, maka tidak berlaku potong tangan atas siapa yang mencuri harta bapaknya. Dia mencuri harta bapaknya. Ini ada syubhat. Nah, ini tidak dipotong tangannya. Demikian pula siapa saja yang mencuri harta anaknya. Karena nafkah masing-masing dari mereka wajib atas yang lain, maka tidak dipotong tangannya. Rekanan,
tidak dipotong tangannya manakala dia mencuri harta yang dia miliki, bagian kepemilikannya di dalamnya. Ini ada syubhat. Dan juga siapa yang memiliki hak pada harta lalu dia mengambilnya, maka tidak dipotong. Ya, akan tetapi dia diberikan hukuman yang sifatnya mendidik dan diharuskan mengembalikan barang curiannya. Jadi yang kedelapan, tidak ada syubhat pada pencuri. Ya. Kemudian yang kesembilan, ya, syarat ditegakkannya hukuman had, ya, yang tadi ini hilangnya syubhat, tidaklah dipotong orang yang mencuri dari harta bapaknya, dan begitu juga kakeknya, ya, dan juga tidak dipotong tangan seseorang yang mengambil harta anaknya, dan begitu juga cucunya, cicitnya, ya, begitu juga, ya, sama, ya, begitu juga hal yang seperti ini, ya, seperti halnya ayah dan ibu, ya, ya, anak-anak Ustaz, yang jadi tidak ada syubhat pada pencuri, ya. Kemudian selanjutnya yang kesembilan, syarat ditegakkan hukuman had adalah untuk pencuri, yaitu dengan potong tangan, adalah pencurian itu terbukti di depan hakim. Pencurian terbukti di depan hakim dengan kesaksian dua orang yang adil. Dua orang yang adil, yang soleh, atau pengakuan pencuri. Nah, di sini sebutkan tidak dipotong tangan seseorang kecuali dengan persaksian dua orang yang adil, dua orang yang soleh, atau pengakuan pencuri. Di sini sebutkan dua kali. Pengakuannya itu sampai dua kali. Ya. Ya, ini dia. Jadi pencurian itu memang terbukti di depan hakim dengan kesaksian dua orang yang adil, orang yang soleh, atau pengakuan pencuri. Jadi kalau saksinya cuma satu, ini tidak bisa. Jadi harus dua. Jadi pembuktiannya itu di depan hakim dengan pencurian itu dengan dua orang yang soleh, ya, dua orang yang adil, atau pengakuan pencuri itu, ya. Dan ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian selanjutnya syarat yang ke-10 penegakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa pemilik harta yang dicuri menuntut hartanya. Ya, dia menuntut hartanya. Karena harta menjadi mubah manakala pemiliknya memberikan, menghalalkannya. Maka ini mengandung kemungkinan pemiliknya membolehkannya untuk mengambil harta atau mengizinkannya untuk masuk ke tempat penyimpanannya, atau kemungkinan lainnya yang dapat menggugurkan hukum potong tangan. Jadi yang ke-10, pemilik harta itu yang dicuri, ya, pemilik harta yang dicuri itu dia tuntut hartanya. Ya, wa yutalibal masruqu minhu bimalihi. Jadi orang yang dicuri hartanya itu dia menuntut, ya, di depan hakim. Maka ini syarat yang ke-10. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, terakhir bahwa cara memotong dan bagian yang dipotong, ya, ketika telah terpenuhi syarat-syarat ini, maka diwajibkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Ya, maka dipotonglah. Jadi apabila telah ditetapkan hukuman potong bagi, ya, bagi pencuri,
maka dipotonglah tangan pencuri yang kanan. Ya, tangan kanannya ya, yang kanan dari pergelangan tangan. Ya, jadi pergelangan tangan. Yang kanan dari pergelangan tangan. Ya. Dan kemudian, nah ini ya, yaduhul yumna min mafsilil kafi. Ya, maka tangannya pencuri itu yang dipotong yang kanan dari pergelangan tangan. Setelah dipotong, maka tangan tersebut segera ditempel dengan besi panas. Ya, ditempel dengan besi panas. Wa khusimat. Ya, ditempel dengan besi panas atau dimasukkan ke dalam minyak mendidih atau cara lain yang bisa menghentikan pendarahan. Yang penting ya apa? Bisa dihentikan apa? Pendarahan dan membuat luka itu sembuh. Ya, sehingga pencuri yang tangannya dipotong tidak terancam mati karena itu. Nah, bila sesudah itu dia masih mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya. Secara sidang ya. Jadi tangan kanan pergelangan pergelangan tangan. Nah, kalau dia mencuri lagi, dipotong kaki kirinya. Jadi silang ya kan, dengan silang. Nah, inilah hukuman bagi orang-orang yang mencuri apabila telah ditegakkan hukuman had. Nah, ada beberapa syarat yang sudah kita sebutkan tadi, syarat ditetapkan diwajibkan penegakan hukuman had bagi pencuri. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan mungkin sudah selesai ya. Pembahasan kita ya dan jam kita dalam mempelajari fikih ini, maka Ustaz padakan sampai di sini saja. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.